Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat sahabat Onasi Channel semua. Mudah-mudahan sahabat saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Ngomong-ngomong soal tujuan, orang hidup pasti memiliki tujuan. Begitupun dengan kita berinvestasi. Berinvestasi pun itu harus memiliki tujuan. Karena apa? Tujuan ini memiliki peran yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar. Karena ini akan berdampak pada langkah investasi secara berkelanjutan. Ini sangat penting soalnya, sangat penting. Dengan kita memiliki tujuan, kita itu akan lebih semangat lagi. Beda dengan kita hanya menabung terus berinvestasi terus kan. Cuman kita itu nggak memiliki tujuan investasi itu untuk apa. Itu saya yakin nggak akan berhasil. Nah, jadi mulai sekarang buat sahabat semua yang saat ini lagi terjun di investasi, mulai sekarang tentukanlah tujuan investasi kita itu untuk apa. Kedepannya, ya contohnya, saya sekarang berinvestasi buat biaya sekolah anak kuliah gitu kan, itu bisa. Itu nanti kita akan lebih semangat tuh. Ini saya harus betul-betul nih berinvestasi gitu, karena ini saya punya tujuannya buat menguliahkan anak, atau mungkin saya 5 tahun ke depan ini mau bikin rumah seperti ya. Nah, jadi kita akan bangkit semangat kita untuk berinvestasi itu. Dan untuk dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang, dari zaman kerajaan pun ya, dari zaman kerajaan sampai nenek moyang kita, sampai kakek kita, itu kebanyakan yang menjadi primadona investasi itu kebanyakan di emas, bukan di uang ya, di emas. Karena apa? Emas ini harta yang paling aman lah, maksudnya yang paling aman ketimbang kita menabung uang. Nah, contohnya kayak gini. Kenapa saya bilang yang paling aman? Dari dulu emas itu nggak pernah mengalami penurunan, dari tahun ke tahun tuh selalu naik walaupun tidak gede ya. Walaupun tidak besar, tetap emas itu akan mengalami kenaikan. Berbeda dengan uang. Kita menabung uang, walaupun mata uang itu naik, tabungan kita itu nggak akan ikut naik. Contohnya gini, kita menabung uang 1.000. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, walaupun mata uangnya udah melambung tinggi, ya tetap 1.000, nggak bakal bisa naik. Beda dengan emas. Emas itu ngikutin harga mata uang. Mata uang tinggi, emas pun akan ikut tinggi. Itu perbedaannya. Ya walaupun katanya kalau kita menabung uang di bank, ada bunganya. Tetapi bunganya itu ketilap sama pajak. Tetap, pokoknya tetap. Kalau dalam jangka waktu 5 tahun, kita nyimpan, ya nyicil lah, istilah nyicil, nyimpan setiap bulan, masukin ke bank, masukin gitu. Tetap uang kita itu tidak akan bertambah. Nilainya ya, yang saya maksud tuh nilainya. Nilai uang 1.000 sekarang, nanti untuk uang 1.000 sekarang nih, nggak akan sama dengan uang 1.000 5 tahun berikutnya. Uang yang 1.000 sekarang, contohnya dapat roti 1. Untuk 5 tahun ke depan, uang 1.000 tuh nggak dapat roti lagi. Mungkin bisa jadi harga roti itu udah 2.000. Otomatis udah berkurang walaupun jumlahnya masih tetap 1.000. Kalau di emas, dia itu akan ngikutin mata uang. Kalau mata uangnya naik, emas itu akan ikut naik. Kalau harga emas sekarang itu harga 1.000, nah nanti untuk harga 5 tahun ke depan itu nggak mungkin 1.000 lagi. Dia akan ngikutin
mata uang. Nah, jadi uang yang itanya 1.000 di emas itu, 1.000 perak di emas itu bisa beli roti, untuk 5 tahun ke depan masih tetap akan bisa beli roti. Jadi intinya uang kita itu nilainya itu tidak akan berkurang kalau kita berinvestasinya di emas. Begitu. Kalau masalah untung, ya kita jangan berpikir untung dulu lah. Yang penting uang yang kita simpan sekarang itu nilainya itu sama 5 tahun ke depan. Itulah betulnya. Bukan masalah untungnya. Oh ya, saya beli 1.000 per gram untuk tahun ini, tahun depan jadi 5.000. Sebetulnya itu bukan begitu. Untung, kalau dibilang untung mah untung kalau untuk dagang ya. Cuman kita berbicara masalah nilai uangnya gitu loh, nilai uangnya bukan nilai jumlahnya. Dan perlu diingat, nanti jangan salah tafsir ya, jangan salah tafsir. Investasi ini bukan dagang, investasi ini nabung. Jadi jangan berharap untung gede, karena kita itu nabung. Kita itu nabung, beda dengan kita jualan ya. Kalau jualan itu kita akan untung gede kalau emang untung ya. Tapi kalau ini investasi ini bukan jualan tapi nabung, ngamanin uang kita agar nilai uang kita itu tidak berkurang sampai beberapa tahun ke depan. Baik, jadi buat sahabat semua yang saat ini mau terjun ke dunia investasi atau yang sekarang memang lagi berinvestasi, kalau yang belum memiliki tujuan, untuk secepatnya tentukan tujuan berinvestasi itu Anda untuk apa. Biar langkah Anda ke depan lebih terarah, lebih semangat lagi. Ya tentukan lah, pokoknya pasti manusia itu punya tujuan, punya cita-cita. Kan yang punya anak sekarang, yang sekarang lagi sekolah SMP, yang ya ini saya contohin yang ini ya, kita jangan bicara yang banyak uang. Kalau banyak uang ya itu lain lagi ya. Kayak model-model saya ini ya, kalau untuk beberapa tahun ke depan, kalau kita nggak nyimpan dari sekarang, kalau kita punya anak sekarang lagi sekolah masih di SMP, kita bisa berinvestasi emas tuh dari sekarang untuk biaya kuliahnya nanti. Nah, itu namanya tujuan. Jadi kita terarah nih, kita harus bisa nih. Cuman yang namanya nabung itu bukan maksain ya. Yang namanya nabung itu bukan maksain. Jadi tetap kita harus mengutamakan dulu pokok maksudnya itu apa? Makan gitu loh. Makan kita sehari-hari itu jangan sampai diirit-iritin, jangan. Ya kalau bisa yang namanya nabung itu ya uang sisa ya tentunya ya. Kalau kita maksain itu nggak bakal berhasil. Jadi walaupun sedikit, yang penting kita nabung. Dan untuk kebutuhan sehari-hari kita tidak terganggu. Kalau kebutuhan sehari-hari kita terganggu, investasi itu nggak bakal berhasil. Pasti akan mogok di tengah jalan. Jadi itu jangan maksain gitu loh, jangan maksain untuk wah saya harus cepat banyak nih, nggak usah. Yang namanya nabung ya sedikit-sedikit. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang masih setia bersama Onasi Channel. Yang baru gabung, silakan subscribe. Hidupkan tombol loncengnya, di like, bisa di share juga apa-apa. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.